Kalau ada penerima PKH dan sembako digabung, berarti dia akan menerima sekitar 600.000 sampai 3 juta rupiah range-nya. Penerima manfaat sangat berbahagia karena bantuan dapat diterima dari bantuan terkecil Rp600.000 hingga Rp3 juta. Alhamdulillah, mulai cair merata pencairan Bansos PKH tahap 2 BPNT alokasi hingga bulan Juni di 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa. Dan ada informasi sangat penting bagi KPM berupa surat di mana ada aturan-aturan yang harus dipenuhi atau ditaati, baik itu KPM maupun yang terlibat dalam penyaluran PKH dan BPNT pada triwulan kedua ini. Nah, daerah mana saja pencairannya dan bagaimana aturan main penyaluran Bansos triwulan kedua ini? Silahkan disimak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Akhir pekan ini saya berharap untuk teman-teman semua penerima PKH tahap 2 dan juga penerima BPNT bisa tersenyum bahagia. Karena penyaluran bantuan PKH tahap 2 dan BPNT sudah mulai cair merata di beberapa wilayah. Pencairan di wilayah barat dekat perbatasan negeri jiran yaitu Pulau Batam secara simbolis bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2023 itu diserahkan kepada Jeffrydin MPD Sekretaris Daerah Kota Batam pada hari Kamis 11 Mei 2023 di kantor pos Batam Center. Dilansir dari Media Center Batam, secara simbolis Bansos tersebut juga diserahkan kepada perwakilan masyarakat Kota Batam. Untuk penerima Bansos PKH periode April-Juni itu menerima Rp600.000. Penerima simbolis atensi anak Kemensos memberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat adaptif, dan nutrisi anak kebutuhan dasar. Untuk lansia, bantuan yang diberikan itu berupa kursi roda standar, nutrisi kebutuhan dasar, dan atensi rentan nutrisi. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Arif Nahari, menuturkan penyaluran Bansos PKH tahap 2 ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia Persero dan Bank Republik Indonesia BRI. Bantuan program Keluarga Harapan PKH ini diberikan kepada masyarakat berbentuk uang tunai dengan nominal yang akan disesuaikan dengan kategori penerimanya. Ketua Rombongan DPR RI Maman Imanul Haq menjelaskan Komisi 8 DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Komisi 8 DPR RI menurutnya juga mendukung Kementerian Sosial mensukseskan bantuan sosial agar masyarakat bisa berdikari agar lebih mandiri. Siang itu, selain penyerahan secara simbolis, Bansos PKH dan penyerahan alat bantu bagi aksesibilitas, juga diadakan tanya jawab antara masyarakat KPM dengan anggota Komisi 8 DPR RI. Di wilayah timur Indonesia yakni Jayapura, kantor berita Antara juga mewartakan PT Pos Indonesia cabang Jayapura memberikan bantuan sosial berupa uang tunai dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 2023 kepada 367.880 keluarga penerima manfaat. Kepala Kantor Pos Cabang Jayapura Dedi Siahaan mengatakan bantuan sembako dalam bentuk uang tunai diberikan sebesar Rp600.000 untuk waktu 3 bulan, sedangkan bantuan program Keluarga Harapan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Masyarakat bisa mendapatkan bantuan bervariasi mulai dari Rp600.000 hingga Rp3 juta oleh bantuan tersebut. Menurutnya, kalau untuk penerima bantuan sembako saja itu per bulannya Rp200.000. Kalau 3 bulan berarti Rp600.000. Kalau ada penerima PKH dan sembako digabung berarti dia akan menerima sekitar Rp600.000 sampai Rp3 juta. Range-nya tidak bisa memetakan bahwa si A itu akan mendapatkan sekian. Karena sudah ada memang ada komponen yang sudah ditetapkan. Kalau untuk penerima bantuan sembako saja itu
per bulan 200.000, kalau 3 bulan berarti 600.000. Kalau ada penerima PKH dan sembako digabung berarti dia akan menerima sekitar 600.000 sampai 3 juta rupiah range-nya. Karena itu kami tidak bisa memetakan bahwa si A itu sekian, si B itu sekian, karena itu memang ada komponen yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk penerima-penerima tersebut gitu. Dan pada video kali ini, berita yang sangat penting pula yang harus teman-teman ketahui, yaitu penyaluran bantuan PKH tertib dan harus diketahui juga, harus ditaati. Nah, berdasarkan surat dari PT Pos Indonesia perihal dukungan kegiatan penyaluran bantuan program sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2023 dan penyaluran bantuan pangan CPP periode April 2023, itu menyampaikan, 1. Pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan atau undangan dari Pos Indonesia yang ditujukan kepada penerima bantuan pangan. Selanjutnya, memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan perihal kelayakan atau ketidaklayakan dikarenakan sudah mampu pindah keluar kota, meninggal tanpa ahli waris, data ganda atau tidak ditemukan. Yang kedua, menginformasikan kepada KPM yang telah terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa KTP asli, KK asli, dan undangan barcode dari PT Pos Indonesia. Nah, untuk poin ini, setiap wilayah mungkin berbeda tanggal mulainya penyaluran. Namun, menurut informasinya bahwa penyaluran akan berakhir sekitar 26 Mei. Semoga saja pada masa tenggang waktu itu, penyaluran bisa lancar dan semuanya bisa disalurkan ya teman-teman. Selanjutnya, bagian ketiga, bagi KPM yang tidak dapat hadir secara langsung, itu dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu KK dan wajib menunjukkan KTP dan KK asli. Yang keempat, menyampaikan kepada KPM bahwa bantuan program sembako atau BPNT yang dimaksud hanya untuk pembelian kebutuhan pangan atau sembako seperti beras, daging, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur, buah, serta dilarang untuk membeli rokok, minuman keras, dan barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Menginformasikan kepada KPM bahwa bantuan bisa dibelanjakan di mana saja secara tunai tanpa adanya pengarahan, pemotongan, besaran nilai bantuan atau intervensi dari pihak manapun. Yang keenam, mengacu pada surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 461-PB-01.04-03-2023 serta untuk mencegah konflik kepentingan, maka perangkat desa, kelurahan, pendamping PKH dan PKSK dilarang. Poin 1, mengarahkan atau memberi ancaman dan atau paksaan kepada KPM. Untuk poin 2, melakukan pembelanjaan di warung atau toko tertentu dan membeli barang dalam jumlah tertentu. Poin ketiga, menyimpan dan atau menggunakan KKS milik KPM. Poin keempat, membentuk atau mendirikan e-warung atau warung atau toko dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1. Poin kelima, menjadi pemasok bahan pangan di e-warung, warung atau toko tertentu. Poin keenam, menerima imbalan dari pihak manapun baik uang maupun barang terkait dengan penyaluran PKH dan BPNT maupun bantuan sembako. Poin ketujuh, terkait bantuan beras 10 kg apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian itu dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris, data ganda atau sebab lainnya, maka dapat dilakukan pergantian penerima bantuan pangan dengan melakukan pengisian formulir penggantian. Poin ke-8, untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan RT/RW dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia.
8 poin ini wajib dilaksanakan agar tidak terkena sanksi, baik itu lembaga penyalur maupun KPM maupun pendamping sosial yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Nah teman-teman, ke-8 poin ini harus dipahami betul ya, dan harus dilaksanakan agar penyaluran lebih tepat sasaran, tepat orangnya, dan tentunya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Penyaluran melalui PT POS yang berlangsung sejak kemarin juga dibarengi dengan penyaluran bansos BPNT Sembako untuk bulan April, Mei, dan Juni sebesar Rp600.000 dengan rincian Rp200.000 per bulannya. Jadi total yang didapat adalah Rp2.400.000 per KPM per tahun anggaran. Untuk penyaluran PKH tahap 2 sendiri itu terkhusus melalui kantor pos. Ada KPM yang belum menerima dikarenakan pencairan bantuan PKH itu dilakukan secara bergelombang atau bertahap. Baik teman-teman, demikian info kali ini mengenai cair merata pencairan bansos PKH tahap 2 BPNT alokasi hingga bulan Juni, dan ada 8 poin yang harus diketahui bagi KPM dan yang terlibat dalam penyaluran. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman serta grup teman-teman punya. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.